Teman-teman, transaksi di IHSG semakin lama semakin mengecil nih. Coba kita lihat tren yang satu ini. 1 tahun terakhir, setiap bulannya IHSG ini mengalami penurunan dari jumlah rata-rata transaksi. Padahal di tahun 2022, bulan April, itu rata-rata ada di 18,8 triliun. Tetapi pada saat memasuki di April 2023, itu rata-rata hanya sisa 11 triliun. Nah, kalau kita lihat di bulan Mei, beberapa hari terakhir juga transaksi mengalami penurunan secara konsisten ya. Nah, pertanyaan adalah, kemanakah uang ini pergi? Para investor retail ataupun trader retail pada kehabisan uangkah? Dan untuk fund manager, mereka simpan uangnya ini kemana kira-kira? Jadi saya gunakan contoh fund manager reksadana campuran ya, karena mereka kan actively rebalancing porto. Mereka bisa pindah dari money market ke obligasi dan juga ke equity. Salah satunya adalah Jarvis ya. Kalau teman-teman lihat, ini money market mereka komposisinya sudah mencapai 61,6%. Dan bonds mereka juga mencapai 2,9%. Sehingga mereka ini terlihat very defensif ya. Kalau kita perhatikan dari sisi equity, mereka hanya mengalokasikan 35,5% dana mereka. Dan kalau kita lihat dari porto mereka, rata-rata yes ada di deposito. TD itu adalah term deposits dan sisanya ada di beberapa saham seperti PTBA, BELI, ISAT, BIR, MBMA dan juga MDKA. Dan ini adalah terupdate di tanggal 28 April tahun 2023 ya. Nah, tapi teman-teman, kalau kita lihat dari kedua saham yang dipegang Jarvis, yaitu adalah MDKA dan juga PTBA. Kedua saham ini mengalami penurunan yang cukup signifikan di bulan Mei ini. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir Mei, yaitu MDKA sudah longsor cukup dalam, begitu juga di PTBA. Nah, menurut saya ada kemungkinan mereka ini exit dari equity untuk kedua posisi ini ya, dan ubah mungkin saja ke saham lain ataupun mungkin ke dalam bonds ataupun term deposits ya. Sehingga kalau teman-teman nanti lihat update dari bulan April menjadi bulan Mei, kemungkinan besar PTBA dan MDKA bisa saja hilang. Nah, teman-teman, kalau di luar Jarvis bagaimana nih? Contohnya kita gunakan Sukor Citra Dana Berimbang. Mereka juga membesarkan bobot mereka di obligasi ya. Kalau kita perhatikan obligasinya sudah di 34,6% dan di efek ekuitas mereka berada di 64,43%. Sehingga mereka juga mengecilkan posisi ekuitas dan membesarkan bobot di obligasi. Tentu karena return obligasi sementara ini masih cukup baik. Dan kalau kita perhatikan portofolionya Sukor Citra Dana Berimbang, berikut adalah tabel yang mereka miliki, yaitu ini terupdate di 30 April. Dan kalau teman-teman perhatikan ada 3 obligasi ya, BAF1, MDKA, dan SMMF. Nah, hal-hal seperti ini harus mengingatkan para retail bahwa kalau big fund manager aja mereka mulai defensif, sebagai retail jangan terlalu agresif karena fund manager itu kan mereka itu cukup pintar menganalisa saham ya. Kalau mereka defensif berarti mereka sudah mengantisipasi sesuatu. Jangan teman-teman sebagai retail ini malah asik atau excessive trading di keadaan market yang seperti ini. Nah, tapi teman-teman, lucunya nih, fund manager yang asik defensif, coba kita perhatikan. Akan ada lomba lagi dan sedang berlangsung, di mana HOTS yang ke-11, season ke-11 kelihatannya ya, mengadakan lomba kembali di market yang seperti ini. Nah, saya tidak tahu nih, para retail yang mengikuti lomba hasilnya akan seperti apa. Tetapi kalau mereka berhasil mendapatkan cuan yang cukup tinggi di saat market seperti ini, menurut saya mereka itu scalper ataupun trader yang cukup handal, karena market memang lagi lesu, tetapi mereka bisa membukukan profit yang lumayan besar. Jadi saya juga penasaran nih, jika teman-teman yang ada ikutan lomba HOTS ke-11, teman-teman boleh share opini teman-teman ya. Kira-kira apakah mendapatkan cuan di market yang seperti ini gampang atau sudah sangat susah? Berikutnya kita akan membahas tentang technical IHSG ya. Jadi di minggu keempat bulan Mei ini, beberapa hari pertama itu IHSG sempat mengalami penguatan. Setelah itu 2 hari terakhir IHSG kembali mengalami koreksi. Kalau teman-teman lihat, mereka tidak berhasil menembus resisten mereka, sehingga ada potensi IHSG akan mengetes lagi nih, menguji harga 6650. Menurut saya ada potensi semakin dekat nih harga IHSG ke 6650. Tetapi ada good news nih teman-teman. Kalau kita perhatikan dari asing, 1 minggu terakhir ini asing borong IHSG sebesar 2 triliun. Lumayan ya. Jadi kalau nanti IHSG mendekati 6650 garis support mereka, itu menjadi kesempatan untuk teman-teman mengambil posisi baru karena asing masih terus mengakumulasi IHSG di bulan Mei ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari sisi sektoral, apa sih yang terjadi di beberapa hari terakhir ini? Kalau teman-teman perhatikan, yang mengalami tekanan paling besar adalah di IDX Energy dan juga IDX Technology. Teman-teman lihat saja, teknologi sudah minus sampai 5% dan energi juga minus sampai 3,3%. Sedangkan sektor yang mengalami tekanan beli yaitu adalah di IDX non-cyclical dan juga cyclical. Teman-teman bisa lihat tekanan beli mereka cukup menarik ya, dan tidak kalah di IDX Trans, di mana mereka mengalami positif 2,41%. Jadi kelihatannya ada shifting di mana banyak fund yang keluar dari sektor energi dan juga teknologi masuk ke
consumer, cyclical maupun non-cyclical. Dan teman-teman masih ingat nggak di minggu lalu Edge Invest ada posting ya dan membahas tentang kedua saham yang cukup menarik dari segi fundamental karena secara valuasi kedua saham ini sangat murah, yaitu BMTR dan juga MNCN. Yang belum nonton teman-teman boleh nonton video ini ya, ini adalah judulnya. Tetapi yang menarik adalah di 1 minggu terakhir ini teman-teman bisa perhatikan kedua saham MNCN dan juga BMTR mulai ramai dan ada pergerakan kenaikan ya, di mana MNCN mengalami kenaikan 6% dan juga BMTR ada kenaikan sebesar 3%. Bagi yang sudah memiliki dua saham ini menurut saya bisa hold saja ya, karena masih cukup oke dari segi volume dan juga valuasi memang tergolong murah. Tapi bagi para penonton yang belum mempunyai kedua saham ini, make sure jangan FOMO. Lakukanlah analisa lebih dalam lagi dan jika sesuai resiko teman-teman, baru teman-teman nyicil kedua saham ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang AI ya. Di mana AI ini semakin lama semakin mendominasi dunia. Nah, teman-teman, kalau kita kembali ke beberapa tahun yang lalu pada saat awal mula internet ditemui ya, itu ada revolusionary yang sangat besar di mana orang-orang itu bisa mengakses segala sesuatu secara online. Nah, sekarang inilah revolusionary yang baru menurut saya di mana AI ditemukan dan manusia sedang bertransisi nih, menggunakan AI untuk mengerjakan segala sesuatu. Dan menurut saya, kalau orang-orang yang tidak mau belajar menggunakan AI, mereka pasti akan ketinggalan. Dimana saat orang-orang yang masih tidak mau belajar tentang internet, mereka istilahnya gaptek kan. Nanti kalau orang-orang yang tidak update dengan AI, nah saya tidak tahu nih istilahnya apa, tetapi mereka akan ketinggalan karena AI mampu mengerjakan begitu banyak barang dengan waktu yang sangat singkat. Dan teman-teman, kita bisa pelajari dengan Nvidia ya. Kenapa saya ingin membahas Nvidia? Karena beberapa hari terakhir ini sahamnya terus mengalami kenaikan, sehingga yang dimana setelah COVID sempat mengalami penurunan yang sangat dalam, tetapi recovery-nya sangat cepat sehingga mereka menciptakan all-time high baru. Tetapi apa sih yang membuat Nvidia ini menjadi all-time high dan mendekati 1 trillion valuation? Nah, teman-teman harus tahu bahwa Nvidia ini, mereka ini it's leading in artificial intelligence. Jadi bisnis model Nvidia ini mereka mempunyai sesuatu yang advantage dari segi AI. Orang-orang ini berspekulasi ya bahwa Nvidia ini bisa menjadi leading company dalam AI. Lalu teman-teman, yang selanjutnya adalah Nvidia Data Center. Bayangin saja dengan dunia AI seperti ini, data itu semakin dibutuhkan kan? Dan Nvidia ini mempunyai data center yang cukup sophisticated. Sehingga dengan perkembangan AI yang semakin tinggi, dibutuhkan data yang semakin besar dan Nvidia mampu mengakomodir itu semua. Again, itu juga yang menjelaskan kenapa saham Nvidia terus mengalami tekanan buy. Dan yang ketiga teman-teman, mereka ini mempunyai application for electric vehicles. Jadi banyak sekali negara-negara sudah mulai dorong ya vehicle itu ke elektrik dan Nvidia ini sudah bersiap-siap untuk mengambil pangsa pasar tersebut. Jadi dengan ketiga ini, data center, electric vehicle dan juga artificial intelligence, itu yang membuat saham Nvidia bisa mencapai all-time high. Dan kalau kita mempelajari dari ketiga bisnis model Nvidia yang membuat saham mereka mencapai all-time high lagi ya di saat era seperti ini, kita ingat bahwa pertama ada AI, bisnis model mereka AI, yang kedua adalah data center, dan yang ketiga adalah electric vehicle. Nah, coba kita lihat di IHSG, ada nggak ya saham-saham yang mencakup ketiga ini? Contoh nih teman-teman, apakah ada saham yang khusus mulai ke electric vehicle, atau ada saham yang fokus ke data center, dan ada saham yang fokus mulai ke AI? Jika teman-teman bisa menemukan saham-saham yang berfundamental baik dan bergerak di ketiga sektor ini, maka kemungkinan itulah menjadi the next saham bagger. Jika teman-teman ada yang ingin sharing, bisa langsung tulis di bawah ya, ada saham apa sih yang menarik, berpotensi untuk memberikan kita multi bagger. Oke, membahas tentang electric vehicle, teman-teman tahu ya ada sebuah saham dengan kode Victor VKTR ini akan segera melantai di bursa. Nah, sementara ini masih dalam book building, tetapi teman-teman yang membuat menarik adalah underwriter-nya, yaitu adalah KI. Kita tahu ya kalau yang namanya KI sudah sebagai underwriter, sahamnya itu bisa arah berhari-hari, bahkan sampai lebih dari seminggu. Dan kalau kita flashback kembali ya teman-teman, ini KI sempat bikin ADMR dari harga 100 sampai menyentuh 3000. Luar biasa sekali. Berikutnya juga ada saham WIRP ya dari 168 sampai 1.500 lebih. Dan ini semua dilakukan oleh KI ya. Nah, tapi teman-teman ada sedikit perbedaan di saham Victor ini. Di mana sebelumnya kalau untuk ADMR dan WIRP itu mereka solo ya, single factor. Sehingga KI itu ada full control mau bikin sahamnya setinggi apa. Tetapi untuk di Victor ini mereka ada 3, yaitu KI, IF, dan LG. Sehingga kalau misalkan cuma KI terus nge-push ke atas, bisa saja IF ataupun LG melakukan profit taking. Kalau menurut saya mungkin momentumnya tidak akan seheboh ADMR ataupun WIRP ya.
yang dimana mereka mengalami ARA sampai berminggu-minggu. Tapi untuk Victor mungkin 1-2 hari pertama masih memungkinkan mendapatkan ARA. Nah mungkin teman-teman yang sudah ngefans dengan Kai ini pasti sudah siap-siap membeli Victor yang satu ini ya. Tetapi kalau untuk saya pribadi, saya akan tunggu prospektus finalnya dan saya akan mempelajari lebih dalam lagi, baru saya akan tentukan akan ikut IPO ini atau tidak. Nah teman-teman, di hari Jumat kemarin terjadi fenomena di IHSG membuktikan bahwa adanya manipulasi di dalam market. Nah, ini mungkin saja banyak penjelasan yang bisa diberikan. Tetapi kalau teman-teman lihat apa sebenarnya yang terjadi, yaitu adalah saham BEPS. Kalau kita lihat secara sekilas, normal saja ya, saham yang mendadak ARB tiba-tiba ARA. Ini sudah sering terjadi sebenarnya. Tetapi yang membuat BEPS ini agak berbeda, yaitu adalah order book mereka. Kalau teman-teman lihat, itu transaksi di BEPS sangat kecil ya. Dan mereka itu ARB penuh sekali, di mana lotnya itu sampai 33 juta yang ngantri di ARB. Tetapi kalau teman-teman lihat dan detail transactionnya, itu mereka tuh terus ARB dan lot yang beli juga sangat kecil. Dan kita tahu yang jualan itu adalah MG, sehingga yang ngantri di BEPS ini mostly adalah MG. Tetapi fenomena yang menarik adalah pada saat jam 4, itu ada satu lot yang bisa beli di harga ARA. Ya, sehingga teman-teman bisa lihat buyernya YB, sellernya MG, dan jumlahnya hanya satu lot, tiba-tiba saham BEPS ARA. Dengan keadaan seperti ini. Nah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sistem glitch ya. Kenapa saham ini bisa dibeli di harga ARA padahal lotnya ini masih sangat tebal? Atau nih teman-teman, kemungkinan kedua yaitu adalah semua lot yang ada di offer ini adalah MG. Sehingga mereka withdraw semuanya lalu pasang di ARA dan pasanglah buy dengan menggunakan YB di saham ARA dan membuat BEPS menjadi ARA. Jadi kalau misalkan opsi kedua itu terjadi, berarti market ini full of manipulation kan? Karena saham seperti BEPS aja yang dimana offernya 33 juta bisa mendadak mendapatkan ARA. Nah, teman-teman boleh nih share pendapat teman-teman. Kira-kira apa sih yang terjadi di fenomena BEPS ini? Apakah IHSG ini ada beberapa hal yang tidak kita mengerti sehingga bisa sampai terjadi membeli saham yang ada di ARA sebelum memakan saham-saham yang ada di bawah mereka? Oke teman-teman, berikutnya di video hari ini saya juga akan membahas sebuah hal yang menurut saya jarang dibahas di video lainnya. Di mana yaitu adalah Gen Z ya teman-teman. Jadi yang belum tahu, Gen Z itu adalah kelahiran tahun 97 sampai tahun 2012. Nah teman-teman, kenapa kita perlu membahas Gen Z? Karena saya melihat di mana akhir-akhir ini permasalahan terbesar Gen Z adalah di mental mereka. Kalau berdasarkan research yang dilakukan oleh Harmony Healthcare IT, state of Gen Z mental health ini kurang baik ya. Coba teman-teman perhatikan. 33% merasa oke. 36% neutral, sedangkan 31% of Gen Z itu merasa something is wrong with their mental health. Dan almost 1 in 4 reported having more bad days than good in August 2022. Lanjut nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat berdasarkan research ini, 90% dari Gen Z ini merasa anxiety. Jadi mereka itu selalu merasa gelisah. Dan 78% itu depression. Mengkhawatirkan sekali ya. Dan ada 27% ADHD dan seterusnya. Ini adalah penyakit mental yang dialami oleh Gen Z. Dan kalau teman-teman lihat, 17% merasa millennials itu oke nih membahas mental health. Tetapi 82% merasa baby boomers are the worst at talking mental health. Jadi sepertinya pada saat baby boomers itu mereka nggak peduli tentang mental. Karena mental baby boomers itu kuat sekali. Sedangkan Gen Z itu mentalnya itu rapuh sekali. Jadi pada saat membahas tentang mental health dengan baby boomers nggak nyambung. Makanya muncullah jumlah 82% ini. Dan 83% of Gen Z ini merasa mereka itu deal more with mental health. Jadi cukup banyak ya ternyata Gen Z itu merasa mental health mereka itu bermasalah. Selanjutnya teman-teman, kalau kita perhatikan 85% ini worried about the future. 85% of Gen Z juga do not feel like their generation has been set up for success. Ini menunjukkan bahwa Gen Z itu sebenarnya banyak yang pesimis dan juga anxiety. Sehingga kalau Gen Z ini tidak dipupuk dengan baik, saya tidak tahu nih ke depannya mereka ini nasibnya seperti apa. Kenapa? Karena 5-10 tahun lagi Gen Z ini akan mendominasi workforce. Dan teman-teman ingat, 5-10 tahun lagi AI itu akan semakin advance dan Gen Z ini akan bersaing dengan AI. Jadi kalau kita melihat Gen Z ini worried akan masa depannya, saya cukup paham sih. Jadi bagi para orang tua yang mempunyai anak yang di dalam kategori Gen Z, make sure teman-teman sering membahas tentang mental health bersama mereka karena mereka ini is facing
mental problem dan susah untuk deal with mental problem mereka. Dan teman-teman saya juga ingin membahas bahwa di luar itu Gen Z ini sebenarnya ada masalah yang cukup serius ya, yaitu adalah di wealth distribution. Saya akan gunakan data di US karena di tahun 2019 ini US sudah update tentang wealth distribution berdasarkan age. Bayangin saja, umur di bawah 35 tahun, median net worth mereka itu adalah di $13.900. Kalau kita compare dengan age yang 35 sampai 44 dan seterusnya yang semakin tua ini, bayangin gapnya itu sebesar apa. Di 35 sampai 44 tahun aja itu di $91.300. Ya, itu berlipat-lipat. Sehingga sangat wajar ya untuk Gen Z itu merasa khawatir karena uang yang mereka miliki itu sangat sedikit dibanding millennials maupun baby boomers ya. Jadi teman-teman, kalau hal seperti ini sedang terjadi ya, bahwa baby boomers ke atas ataupun millennials yang sudah agak tua ke atas itu asik dengan kekayaan mereka dan sibuk dengan kesibukan mereka, siapa yang akan mengurus Gen Z ini? Yang sudah nggak punya banyak uang, mental health mereka cukup bermasalah, mereka juga bertumbuh di era COVID. Sehingga menurut saya cukup penting untuk mempedulikan kesehatan mental Gen Z. Semoga kedepannya akan ada banyak program-program yang membantu Gen Z ini supaya bertumbuh menjadi personal yang baik. Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video seperti ini bermanfaat, make sure ya teman-teman subscribe channel ini dan share video ini ke semakin banyak orang lain. Kalau saya melihat data, itu 44,2% penonton AJ Invest itu belum subscribe ya. Dan jika teman-teman ingin support channel ini, gampang kok, hanya tekan subscribe dan tekan tombol like-nya, dan itu sudah sangat membantu untuk memperbesar channel AJ Invest ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.